Mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang berpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya dan menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perantian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lain, lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, Injil pada hari ini mengajak kita untuk sentiasa menjaga kelakuan kita. Bukan sahaja untuk menjaga kelakuan kita, tetapi kita diajak untuk melakukan kebaikan. Karena apa yang kita dengar pada Injil hari ini, kita dapat mengetahui bagaimana Yesus telah dikatakan menggunakan kuasa kejahatan untuk menghapuskan kuasa kejahatan. Dan bagi Yesus, mana mungkin kuasa kejahatan dapat mengalahkan kejahatan. Jadi, saudara dan saudari, kita juga harus melihat kehidupan kita. Adakah kita mau melawan kejahatan yang ada dalam diri kita? Atau kita membiarkan kejahatan itu untuk tinggal di dalam kehidupan kita? Ataupun kita membiarkan kejahatan itu mempengaruhi kehidupan kita. Jadi saudara dan saudari, salah satu cara bagi kita untuk melihat kehidupan kita agar untuk menjadi lebih baik, kita harus berdoa. Berdoa kepada Tuhan agar sentiasa memberkati kita, untuk sentiasa bersama-sama dengan kita, agar apa sahaja yang kita perlakukan ataupun yang kita percakapkan, semuanya adalah melalui kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Jangan sesekali lupa akan doa kita, karena doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat mendengar bisikan-bisikan Tuhan di dalam hati kita. Sama seperti di dalam Injil pada hari ini. Jika kita biarkan hati kita kosong, kuasa kejahatan akan tinggal di dalam hati kita. Bukan itu sahaja, dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi mempelawalah Yesus untuk tinggal di dalam diri kita, hati kita, agar kita sentiasa dapat mengungsikan cinta kasih-Nya kepada semua orang. Ingat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan senyuman dan kebaikan, agar orang dapat mengetahui bahwa
kehidupan kita ini dipenuhi dengan kasih. Jadi saudara dan saudari, apa yang kita pelajari di dalam Injil pada hari ini ada beberapa perkara yang penting. Yang pertama, kita harus tahu bahwa diri dan hati kita adalah sumber kepada kebaikan. Oleh itu, jangan biarkan hati kita, diri kita dibelenggu dengan sikap-sikap yang tidak baik. Tetapi jagalah agar kita sentiasa melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu adalah sumber kekuatan daripada Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang kedua, jika kita mengatakan bahwa hati kita adalah tempat di mana Roh Kudus itu tinggal, oleh itu jagalah hati kita agar kuasa kejahatan itu tidak akan mempengaruhi kita, agar kita mempunyai ruang untuk Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Yang ketiga, jika kita mau Roh Kudus itu senantiasa berada bersama-sama kita, berada di dalam hati kita, oleh itu kita harus menjaga hati dan diri kita, menjaga agar dosa-dosa yang seringkali kita lakukan itu tidak dapat mempengaruhi kita dan tidak dapat menjauhkan kita daripada Tuhan, tidak dapat memenuhi ruang hati kita. Biar hanya Roh Kudus itu yang berkarya, yang tinggal di dalam hati kita, dalam diri kita, agar kita sentiasa menjadi agen penyelamatan bagi semua orang. Ingat saudara dan saudari, semuanya ini akan terjadi sekiranya kita mempunyai doa pribadi. Karena melalui doa pribadi, saya tahu bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu kebaikan bagi kita dan bagi semua orang. Oleh itu sekali lagi, marilah kita terus mempercayai Tuhan agar Dia akan membantu kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.